PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Papua Barat Yohanes Momot STMT meraih penghargaan internasional Best Leadership Award 2023 dari International Human Resource Development Program IHRDP Foundation karena dinilai berdedikasi mendorong perubahan di sektor infrastruktur. Penghargaan bergengsi yang diserahkan General Institutional Human Resource Development Program Finansan di Dahlai Bahlihrom Aston Hotel Manado 11 Februari 2023 berupa sertifikat The Most Popular 2023 karena berdasarkan kajian dan seleksi panitia bersama tim pengamat secara langsung maupun melalui media massa dinilai berprestasi dan dianggap sebagai panutan. Tujuan International Human Resource Development Program memberikan penghargaan dan bagaimana merespon tujuan pemberian penghargaan akan dijelaskan Kadis PUPR Papua Barat Yohanes Momot dalam wawancara berikut ini. Pak Momot, soal penghargaan yang diterima dari International Human Resource Development Program yang disebut-sebut sebagai dedikasi Anda mendorong perubahan di sektor infrastruktur. Pemirsa kita ingin tahu bagaimana ceritanya sehingga Anda bisa menerima penghargaan tersebut. Ya, terima kasih Pak Poli dan pemirsa sekalian di mana saja. Ya, saya sendiri kurang begitu paham ya. Cuma ada surat masuk dari teman-teman dari Jakarta itu masuk ke Dinas PU. Setelah saya lihat di situ suratnya seperti yang ada yang saya sudah sebar itu, bahwa saya dianggap sebagai salah satu orang yang terpilih menjadi orang yang menerima penghargaan tersebut dan diminta kesediaan untuk datang di Manado. Itu sekitar hari Selasa lalu ya, setelah 7 Februari saya menerima surat itu di kantor. Begitu. Dan saya sempat telepon bertanya kepada mereka, nomor kontak saya bertanya kenapa alasan saya dipilih begitu. Jadi tidak ada beban apa-apa dari pemberi penghargaan kepada Anda? Tidak dibebankan apa-apa, cuma diminta hadir. Dia ada hadir dan ya mungkin beban karena diminta untuk bayar tiket sendiri ke Manado, begitu. Apa kesan Anda setelah menerima penghargaan ini? Oh ya, mungkin saya cerita sedikit. Saya ketika di Manokwari saya telepon bertanya alasannya kenapa saya yang terpilih. Terus mereka bilang ya karena ada beberapa orang yang tim mereka yang mereka rapat sampaikan itu bahwa saya termasuk khusus di Papua Barat ini merupakan figur yang ramai dibicarakan orang, terus sering keluar di media. Nah, itu yang mungkin menjadi bahan pertimbangan mereka ketika mereka memutuskan saya untuk menerima ini. Cuma satu yang mereka sampaikan bahwa semua yang saya lakukan itu mempunyai efek nasional dan itu menjadi pertimbangan bagi mereka. Salah satu termasuk juga bahwa itu saya menjadi figur yang menjadi inspirasi bagi banyak pemuda kita untuk mampu berkarya di negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Papua Barat. Mengapa media massa menjadi pilihan Anda mengekspos berbagai kegiatan Anda? Saya berhubungan baik dengan semua media karena tujuan untuk pertama saya mendapatkan masukan-masukan yang baik dari masyarakat sehingga apa yang saya kerjakan itu saya kerjakan benar-benar sampai sesuai dengan keinginan masyarakat langsung. Nah, itu harus dapat banyak dari media karena tidak mungkin saya mencapai satu tempat ke tempat lain, itu harus lewat media.
Kedua, yang saya selalu ingatkan kepada seluruh staf saya bahwa apa sebagus-bagusnya apapun yang kita kerjakan, sebaik-baiknya kita kerjakan, tetapi kalau tidak diketahui oleh masyarakat publik, sia-sia kita bekerja. Harus kita menyampaikan kepada masyarakat yang kita sudah kerjakan itu sebagai bahan untuk penilaian dari masyarakat, sekaligus ketika ada kekurangan masyarakat mampu untuk mengkritik, mengkoreksi kita sehingga kita bekerja lebih baik. Itu apa kira-kira tujuan dari saya sering berhubungan dengan media. Tidak hanya Anda, Presiden Jokowi pun selalu memanfaatkan media massa. Sebenarnya pengalaman Anda selama ini seperti apa setelah menggunakan media massa untuk mempublikasi berbagai kegiatan Anda? Iya, jadi pada prinsipnya saya masyarakat kita ajak untuk bermedia yang positif, bagaimana menjadi bisa menjadi masukan kepada pemerintah, kita bisa jadikan kritik bagi pemerintah, sekaligus kami dari pemerintah harus banyak bergaul dengan media karena itu alat komunikasi. Visi saya bahwa ke depan saya akan lebih banyak menerima masukan dari rakyat lewat media karena saya banyak ada di TikTok, ada di FB, ada di IG maupun WhatsApp grup. Itu menjadi bagian untuk komunikasi dengan masyarakat. Ke depan saya berharap saya bisa mendapat secara langsung masyarakat bawah itu dengan media-media ini mendapat masukan, kritik atau keluhan-keluhan, curhatan hati dari masyarakat lewat media ini, karena tidak mungkin saya mampu sampai sejauh itu di masyarakat bawah. Kira-kira begitu. Jadi bukan mempopulerkan diri, tetapi untuk lebih menjaring masukan masyarakat. Sebenarnya itu bagian dari akibat ya, akibat kalau kita bergaul dengan masyarakat, maka kita makin dekat dengan masyarakat. Itu salah satu bagian yang merupakan hasil ya, ketika kita makin terkenal di bawah, makin dekat dengan masyarakat. Sebenarnya tidak ada tujuan, karena memang dari dulu saya senang bekerja, tetapi saya ingin masyarakat tahu hasil-hasil yang kita kerja, dan itu hanya lewat media. Contoh misalnya banjir di Mare, itu kan saya dapat dari media sosial. Kalau saya lihat terjadi di Mebrat, langsung saya turun tangan. Terus ada perumahan yang di Kampung Mare di sekitar Galian C di atas di Sorong. Itu kan dari media sosial. Jadi begitu saya lihat, saya bisa langsung cek lapangan dan benar-benar terjadi. Nah, jadi kita mari menganggap bahwa kita harus tahu bahwa media sosial itu ada sisi positif yang kita bisa dapat dari hal-hal itu. Jadi memang itu bagian dari kerja-kerja saya, bertemu dengan rakyat, mendapat masukan hal-hal yang terjadi di masyarakat, sekaligus menyampaikan hasil yang saya kerjakan selama ini kepada masyarakat. Menurut saya saat ini masih terlalu kurang yang kita kerjakan dari pemerintah kepada masyarakat. Jadi harus ya, karena banyak sekali masyarakat yang perlu dijangkau, bukan saja infrastruktur, tetapi kesehatan, masalah stunting. Kan kita cuma tahu parsial-parsial, tetapi kita tidak tahu secara utuh keadaan dari masyarakat kita. Jadi itu perlu media. Dan kebetulan saya punya HP ini juga banyak yang lewat Messenger, lewat WA. Mereka sampaikan berbagai, saya baru dapat 2 hari lalu dari Messenger bahwa terjadi longsor di jalan putus di Tambrau. Itu termasuk atensi saya untuk berpikir, tapi saya sekarang Tambrau sudah merupakan Popo Barat Daya. Tapi mereka sering lapor hal-hal yang langsung di masyarakat kepada saya akibat itu sisi positif dari media sosial ini. Begitu. Yohanes Momot, STMT, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Barat. Terima kasih Anda sudah berbagi di CWM News. Oke, terima kasih. Salam hormat buat seluruh kita semua.